Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel Yuris Al-Khalifi YAK. Kali ini, saya ditugaskan kembali oleh Pak Yuris untuk menyampaikan materi kepada teman-teman semua pada playlist mata kuliah kita yakni PTIK. Pada kesempatan kali ini, kita sudah sampai pada pertemuan 12, pada pertemuan ini akan membahas tentang dampak teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Seperti apa perkuliahan kita pada pertemuan kali ini? Langsung saja, kita mulai perkuliahannya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita di pertemuan 12 yakni membahas tentang dampak TIK. Seperti yang kita tahu, selain memberikan manfaat, TIK juga menimbulkan dampak negatif terhadap manusia, apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya. Berikut adalah contoh beberapa dampak negatif dari penggunaan TIK di lingkungan masyarakat diantaranya. 1. Terasing dari lingkungan. Seorang pengguna komputer memiliki kecenderungan untuk mengisolasi dirinya karena ia akan berlama-lama di depan komputer, hal ini mengakibatkan kurangnya interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Kesadaran untuk hidup bersama dapat mencegah dari keterasingan dengan lingkungan. Oleh karena itu, pandailah membagi waktu antara waktu dan bergaul. 2. Meningkatnya kejahatan di dunia maya. Perkembangan dunia maya atau internet ternyata memunculkan model kejahatan baru yang memanfaatkan kelemahan sistem komputer untuk mencari keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. 3. Merusak moral. Seringkali di internet menjumpai materi-materi yang berbau pornografi. Apabila diakses oleh pengguna yang tidak tepat dan belum dewasa, justru akan menimbulkan dampak buruk dan berpotensi merusak mental dan moral seseorang. 4. Menciptakan kesombongan diri. Media komputer merupakan teknologi baru dengan harga yang masih relatif mahal. Hanya orang-orang tertentu yang dapat memilikinya. Kadangkala orang yang memiliki komputer merasa status sosialnya lebih tinggi, lebih pintar, lebih kaya dan lebih modern. Akan tetapi hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, orang yang tidak memiliki komputer akan merasa minder dan rendah diri. 5. Mengganggu kesehatan. Kesehatan manusia dapat terganggu oleh penggunaan komputer yang tidak tepat. Gangguan kesehatan pada mata sering dijumpai karena bekerja di depan komputer. 6. Meningkatkan jumlah pengangguran. Dengan adanya teknologi informasi yang semakin berkembang, maka tenaga manusia lama semakin tergeser oleh komputer. Otomatisasi sistem komputer akan meningkat efektivitas dan efisiensi. 7. Menurunnya kemampuan berpikir. Sistem komputer telah menyediakan program dan fasilitas yang dapat melakukan proses secara otomatis dan cepat. Para pengguna cukup memasukkan data dan hasilnya langsung dapat diperoleh. Langkah-langkah untuk memperoleh hasil tersebut tidak diketahui oleh pengguna. Kemudian kita akan beralih pada pembahasan dampak TIK terhadap berbagai bidang. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dampak TIK juga dapat dirasakan pada setiap bidang. Kali ini akan saya sampaikan dampak positif dan negatif dari TIK pada setiap bidang. Yang pertama, kita akan membahas dampak TIK pada ranah kita, yakni pada bidang pendidikan. Dampak positif dari TIK pada bidang pendidikan antara lain. 1. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. 2. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. 3. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. 4. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Kemudian ada juga dampak negatif TIK pada bidang pendidikan, antara lain. 1. Kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. 2. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang terakhir, salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat atau short span of attention. Kemudian kita beralih pada dampak TIK pada bidang sosial dan budaya. Dampak positif pada bidang ini antara lain. 1. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Sumber informasi tidak hanya berasal dari satu orang saja. Dalam masyarakat, semua orang dapat menjadi sumber informasi. 2. Hubungan sosial antar masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. A berada di kota Bandung dan B berada di kota Makassar. Mereka berkomunikasi melalui ponsel. Mereka saling mengabarkan kondisi satu sama lain dan saling bertukar cerita.
3. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Peraturan pemerintah serta kebijakannya dapat keluar pada waktu yang tidak dapat diprediksi. Masa berlakunya pun kadang bersifat tentatif. Masyarakat pun sering dibingungkan oleh masalah ini. 4. Tumbuhnya sikap percaya diri dan motivasi tinggi. Masyarakat memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan adanya TIK. Hal ini dibuktikan dari fakta-fakta yang ada di dunia maya, misalnya jejaring sosial. Mereka berani tampil secara terbuka, baik kepada orang yang dikenalnya bahkan yang tidak kenal sama sekali. 5. Adanya share budaya antar daerah. Kebudayaan dimiliki oleh setiap kelompok dari setiap daerah dalam setiap bangsa. Tidak hanya dengan penampilan atau pertunjukan saja budaya itu dipublikasikan. Dengan TIK pun, antar kelompok masyarakat dapat menyampaikan kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing untuk kemudian dipelajari dan dilestarikan. Tidak hanya dalam satu negara, tetapi dapat juga antar negara. Kemudian dampak negatif TIK pada bidang sosial dan budaya antara lain. 1. Timbulnya jenis kejahatan baru. Kejahatan yang timbul antara lain penipuan, pencurian nomor kartu kredit, pornografi, pengiriman email sampah atau spam, pengiriman virus, penyadapan saluran telepon, memata-matai aktivitas seseorang atau spyware, dan mengacaukan trafik jaringan. 2. Maraknya perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya. Perilaku menyimpang disebabkan oleh merosotnya moral yang ada di masyarakat. 3. Menurunnya tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar. Kemudahan akses informasi semakin melemahkan rasa percaya pada orang-orang sekitar. Banyak orang justru lebih mendewakan internet khususnya untuk mencari informasi dibandingkan bertanya langsung pada orang sekitar yang secara umum mengetahui. 4. Kurangnya ruang privasi. Hadirnya situs-situs jejaring sosial tidak hanya membantu untuk menghubungkan individu yang satu dengan yang lain atau dengan kelompoknya. 5. Masuknya budaya asing yang kurang baik dan tidak difilter. Banyak budaya asing, baik penampilan maupun gaya hidup, yang masuk ke kelompok-kelompok masyarakat. 6. Meningkatnya angka pengangguran. Masalah yang satu ini sangat menarik perhatian. Kini, teknologi seolah-olah menggantikan manusia dalam segala bidang, termasuk pekerjaan. Kreativitas manusia pun menjadi tumpul. Mereka menjadi tergantung akan teknologi. Kemudian kita beralih ke dampak TIK pada bidang perniagaan dan perdagangan. Pada bidang ini, mempunyai dampak positif, antara lain. 1. Membuka peluang bisnis baru. 2. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. 3. Terjadinya industrialisasi. 4. Menjamurnya bisnis berbasis internet. 5. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. 6. Konsumen tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang. 7. Pembeli dapat menghemat waktu dan biaya transportasi dalam berbelanja. 8. Konsumen mempunyai lebih banyak pilihan karena dapat membandingkan semua produk yang ada di internet. 9. Konsumen dapat membeli barang yang terdapat di negara lain yang mungkin belum tersedia di dalam negeri. Adapun dampak negatif TIK pada bidang perniagaan dan perdagangan, antara lain. 1. Mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat. 2. Menambah angka pengangguran karena tenaga manusia banyak yang digantikan dengan mesin-mesin. Lalu kita beralih ke dampak revolusi industri 4.0. Dampak positif pada revolusi industri 4.0 antara lain. 1. Produksi. 2. Pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial. 3. Energi. 4. Makanan, keamanan dan pertanian. 5. Pendidikan, gender dan pekerjaan. 6. Lingkungan dan sumber daya alam. 7. Mobilitas. 8. Sistem keuangan dan moneter. 9. Informasi dan hiburan. 10. Layanan kesehatan. 11. Perdagangan dan investasi internasional. 12. Konsumsi. Dampak negatif pada revolusi industri 4.0 antara lain. 1. Timbulnya kapitalisme modern. 2. Perusahaan kecil gulung tikar dikarenakan tergantikan oleh e-commerce. 3. Upah buruh semakin rendah. 4. Munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh. 5. Munculnya imperialisme modern. 6. Kurangnya interaksi antara manusia dan manusia lainnya. Teknologi yang terkena pengaruh penting pada era ini antara lain, 1. Computing power. Pemanfaatan komputer dan juga network yang semakin dibutuhkan dan berpengaruh besar untuk revolusi industri 4.0. 2. Kecepatan komunikasi. Semakin berkembangnya media sosial, Facebook, Twitter, Telegram, Skype juga Instagram menjadi satu di antara bentuk komunikasi yang berkembang pesat di era ini. Komunikasi sudah mulai tidak bergantung kepada email atau telepon saja, tetapi sudah mulai banyak menggunakan aplikasi yang bisa menghubungkan satu orang dengan orang lainnya.
3. Printer 3D. Pengenalan 3D Printing Rapid Prototyping atau saat ini dikenal dengan 3D Printing merupakan suatu proses pembentukan berbagai bentuk model digital secara virtual dalam objek 3 dimensi. 4. Kapasitas penyimpanan data. Revolusi industri mengharuskan perkembangan penyimpanan data semakin besar, dikarenakan data berperan penting untuk berkembangnya teknologi. Dengan dibutuhkannya data yang semakin besar, maka para penguasa networking menyiapkan sesuatu yang besar yang dapat menampung data bukan di perangkat keras, melainkan dengan dibuatnya cloud computing. 5. Sensor. Perkembangan sensor yang menggantikan sensor pengganti manusia seperti sensor cahaya yang biasa ada pada mata, sensor sentuhan yang bisa terdapat pada kulit, sensor bunyi yang dimiliki teling juga sensor bau yang dimiliki oleh hidung dan juga sensor rasa yang dimiliki oleh lidah sudah sangat berkembang pesat. Kemudian kita beralih pada dampak TIK pada bidang otomotif. 1. Pengemudi sudah mulai digantikan oleh teknologi yang mengakibatkan asuransi sudah mulai tidak diperlukan dikarenakan semakin menurunnya tingkat kecelakaan. Hal ini dikarenakan banyak driver yang digantikan fungsinya oleh robot dan mesin yang dapat memastikan tingkat kecelakaan yang lebih kecil, contoh pada rem yang dibuat menjadi rem otonom mengurangi tingkat kecelakaan sebesar 23%–45%. 2. Banyaknya driver yang digantikan oleh teknologi mesin dan robot mengakibatkan terjadinya jumlah pengangguran meningkat. Taksi tanpa pengemudi yang sudah dilakukan oleh Uber pada Desember tahun 2016 menjadi awal dari berkurangnya supir taksi. Kemudian kita beralih ke dampak TIK pada bidang industri retail. 1. Perusahaan yang langsung menjangkau end-user dengan seiring dibuatnya toko online sendiri menjadikan kemudahan bagi end-user juga membuat harga menjadi lebih murah dibandingkan dengan harus berbelanja dari tangan ketiga atau keempat. 2. Digital marketing mempengaruhi profit perusahaan manufaktur dikarenakan mudah dalam menjangkau pasar global dengan mudah, efektif, dan efisien. Dengan adanya e-commerce bagian dunia manapun dapat saling mengenal produk bagian dunia lainnya. 3. Industri manufaktur lebih cepat dalam mendapatkan data mengenai perilaku end-user, sehingga dapat mengetahui kebiasaan pasar. Dengan adanya revolusi industri 4.0 sebagai seorang pengusaha yang harus selalu memahami apa yang diinginkan oleh para end-user, maka era ini sangat membantu. 4. Di industri retail pun keberadaan manusia sudah tergantikan oleh diciptakannya teknologi yang dapat menggantikan manusia, melayani para pembeli dengan baik dan sesuai dengan instruksi. Keranjang pun sudah menggunakan swakemudi yang dapat memandu pembeli menuju produk yang mereka butuhkan. Lalu pada bidang logistik, inventory dan manufaktur, dampaknya adalah sebagai berikut. 1. Pekerjaan manufaktur yang sudah mulai digantikan oleh mesin dan robot. Pekerjaan manufaktur biasanya berkaitan dengan buruh pekerja perusahaan sepatu, motor dan juga konveksi. Beberapa perusahaan besar seperti Adidas sudah menggantikan pekerja manufaktur dengan robot sejak tahun 2017. 2. Kurir sudah mulai digantikan oleh drone yang bisa mencapai jarak sejauh 8 km dalam waktu hanya 13 menit. Saat ini Amazon sudah memiliki drone yang fungsinya sudah menggantikan kurir untuk mengirimkan pesanan seperti televisi bahkan popcorn dengan waktu yang sangat singkat. 3. Peran wartawan yang sudah digantikan juga oleh robot. 4. Pergantian call center yang diganti oleh teknologi yang memanfaatkan antara mesin dan bahasa pemrograman pun sudah terjadi di beberapa negara maju. Kemudian, kita beralih pada bidang teknologi keuangan atau yang biasa disebut dengan fintech. Adapun dampaknya adalah sebagai berikut. 1. Penyedia nasihat keuangan dan manajemen melalui analisis big data. Dengan dibuatnya robot AI yang menyediakan nasihat keuangan. 2. Menyediakan AI untuk institusi keuangan. Yang terakhir, pembahasan kali ini yakni dampak TIK pada bidang kesehatan. Adapun dampaknya adalah sebagai berikut. 1. Terciptanya artificial intelligence di dunia kesehatan sebagai pengambil keputusan di beberapa bidang kesehatan. 2. Meningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan jarak jauh atau telemedicine. Oke teman-teman, jadi itu adalah materi kita pada pertemuan 12 kali ini yang membahas tentang dampak teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Pada pertemuan ini, tadi kita sudah membahas dampak negatif TIK terhadap diri sendiri hingga dampak TIK terhadap berbagai bidang. Mungkin itu dulu untuk materi kita pada pertemuan 12 ya teman-teman. Seperti biasa, untuk pertanyaan, kritik, saran, maupun pendapat lain, silakan teman-teman bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.